Shalom jemaat terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Kristus Solo bersama saya Pendeta Daniel. Jemaat terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil. Dia adalah anak yang miskin sehingga jarang sekali mendapat kesempatan untuk bisa membeli es krim. Suatu kali di tengah jalan tiba-tiba ia menemukan uang. Dan ketika ia lihat uang itu cukup untuk membeli es krim yang ia inginkan. Bahkan bukan cuma satu, tapi mungkin bisa mendapatkan 3 atau 4 es krim yang bisa dia bagikan kepada adik-adik yang masih kecil. Anak ini dengan riang gembira lari ke pasar, dan ketika sampai di pasar dia sudah membayangkan pilihan rasa apa yang mau ia beli untuk bisa ia nikmati di siang hari itu. Tiba-tiba ia melihat sebuah kejadian. Ada sekelompok anak sedang main bola, dan bola itu tak sengaja terkena gelas-gelas dari seorang nenek yang sedang berjualan minuman di pasar itu. Semua gelas pecah semua. Dan si nenek kemudian memaafkan anak-anak yang tak sengaja memecahkan gelas-gelas itu. Anak itu kemudian melihat raut wajah nenek itu yang sedih. Karena gelasnya pecah semua dan dia tidak tahu harus berjualan pakai apa. Tiba-tiba ketika sang nenek sedang membuang pecahan-pecahan gelas itu, ia terkejut karena ia melihat ada gelas-gelas baru di lapak dagangannya. Dan ternyata gelas-gelas baru itu dibelikan oleh anak kecil yang menemukan uang itu. Ia rela untuk melepaskan keinginannya membeli es krim demi menolong si nenek itu. Nah, jemaat Tuhan, dari kisah ini kita tahu bahwa memberi itu bukan perkara punya atau tidak. Kalau dibilang dari kepunyaan, anak kecil tadi jelas dia kekurangan. Dia anak pemulung, anak miskin, dan dia menemukan uang di jalan untuk bisa membeli es krim yang bahkan tidak bisa ia beli. Jadi memberi itu bukan perkara punya atau tidak, berlebih atau kekurangan. Memberi itu lebih kepada kita punya hati yang mau memberi. Kita punya hati yang rela atau tidak. Dalam bacaan Alkitab pada hari ini, dalam Ulangan 24 ayat 17-22, saya akan bacakan kita sekalian. Ulangan 24 ayat 17-22, ini adalah hukum Israel diberikan Tuhan kepada mereka. Ulangan 24 ayat 17-22. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya Aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu, dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jemaat Tuhan, apa yang kita baca di Ulangan ini adalah sebuah hukum-hukum yang diatur oleh Tuhan, disampaikan melalui Musa kepada umat Israel, agar mereka mempunyai tata cara hidup sebagai umat Allah. Allah mengajak umat Israel mengingat bagaimana mereka dulu hidup di tanah Mesir. Mereka dirampas hak-haknya, mereka ditindas, mereka tidak memiliki hak untuk bebas sebagai manusia. Di tanah perjanjian, Allah memerintahkan agar mereka punya cara hidup yang mau memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan.
Dalam hal ini orang asing yang tidak punya tempat tinggal, janda yang tidak punya suami ataupun nafkah untuk hidup, serta anak-anak yatim. Umat Tuhan diperintahkan untuk tidak memperkosa, artinya merampas secara paksa hak-hak pemberian bagi mereka yang membutuhkan. Berikan apa yang bisa diberikan, menjadi bagian dari orang asing, anak yatim, serta janda. Albert Nolan dalam bukunya Jesus Today memberikan sebuah kritikan dan gambaran bahwa abad 21 ini adalah abad yang krisis individualisme. Artinya manusia tanpa sadar digiring kepada cara pola hidup yang sangat-sangat egois. Semua dilakukan, dikaryakan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri, kepentingan perusahaannya sendiri, kepentingan golongannya sendiri. Dan inilah yang menjadi tantangan kita sebagai seorang Kristen. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang kemudian beku, hati yang individualisme. Jangan sampai kita kehilangan spiritualitas memberi. Spiritualitas memberi itu didasarkan pada wujud syukur kita atas apa yang telah Tuhan berkati buat kita. Atas apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Jadi jangan sampai kita menahan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita mampu, kita mau, kita rela menjadi saluran berkat bagi yang lain. Maka mari dorong diri kita untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Untuk bisa mau memberi, menolong, khususnya bagi mereka yang berkekurangan dan membutuhkan. Saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 27 yang mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengajak kita untuk punya semangat, spiritualitas, memberi, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin.